Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah amma ba'd. Para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebentar, saya tutup dulu. Baik, para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini merupakan malam yang sangat istimewa. Bagaimana tidak, karena tentunya malam ini kita akan membahas satu kitab yang luar biasa, ya. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena bentuk kemuliaan suatu ilmu itu tergantung daripada apa yang dibahas. Ya, jadi pada alim ulama membuat satu kaidah adalah kalau kita ingin melihat kemuliaan suatu ilmu, maka kita melihat daripada apa? Daripada maudhu'nya. Babnya tentang apa? Ya, babnya tentang apa? Maka kalau kita misalkan merujuk ya, keilmuan yang paling tinggi tingkatannya, ya, ilmu apa? Tentunya adalah ilmu Al-Quran. Bayangkan yang malam ini kita pelajari keseluruhannya adalah terkait tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan berbagai qiraatnya. Ya. Sehingga tentu kitab yang kita pelajari ini adalah kitab yang sangat-sangat mulia. Kenapa? Karena isinya membahas tentang Al-Qur'an. Tidak hanya dengan satu qiraat, tetapi dengan 7 qiraat atau 14 riwayat. Baik, para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya minta tolong Ustadz Abdullah ya. Ustadz Abdullah, saya minta tolong untuk dibaca Ustadz. Pelan-pelan aja. Dibaca, nanti Ustadz baca satu-satu, nanti saya tarjim begitu ya. Nanti kedua untuk baca, nanti saya tarjim, ketiga saya tarjim begitu. طيب أستاذ. Silakan Ustadz. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك الرحمن الرحيم وموئلا. Baik. Syukron Ustadz. Maka di sini ada yang namanya khutbatul kitab. Ya, jadi kalau antum menghafal, maka antum wajib menyebutkan khutbatul kitab. Begitu ya. Jadi nanti saya tahu. Jadi di khutbatul kitab ini ya merupakan pendahuluan kitab. Artinya kalau misalkan kita membuat kitab atau antum sedang kuliah membuat buku atau penelitian atau untuk presentasi, nah maka ada yang namanya pendahuluan. Pun seperti Imam Syatibi rahimahullah, beliau membuat pendahuluan. Ya, kira-kira seperti itu. Berapa pendahuluannya? Beliau sebutkan sampai 93 bait. Mari kita cek. Ya. Nah, sebentar. Nah, ini. Sampai 93. Lumayan banyak. Ya, lumayan banyak. Sampai halaman 16. Setelah itu, ya jadi di beberapa halaman ini ada beberapa yang paling penting. Yang paling penting, ya tidak seluruhnya penting sebenarnya. Artinya tidak penting ini bukan berarti yang disampaikan beliau tidak penting, bukan. Tapi maksud saya adalah kalau kita ingin merujuk langsung kepada cara membaca Syatibiyahnya, maka paling tidak kita bisa berfokus pertama yang kemana? Ada yang namanya rumus untuk mengetahui imam-imam. Ya, jadi ada rumus yang menunjukkan imam kiroat pada para perawinya karena Imam Syatibi
di sini ketika menulis kitab beliau tidak sebutkan. Kadang-kadang beliau sebutkan nama imamnya. Misalkan begini. Antum coba lihat, perhatikan ya. Ini sebelum kita masuk ke pembahasan. Ya, Imam Syatibi mengatakan wa basmalah baina suratain bisunnah. Ada ba, ya, ada ro, ya, rijalun, namuha, ada nun, ada kecil-kecil di atasnya. Nah, ini adalah nama-nama imam kiroat atau perawi daripada kiroat. Atau kadang-kadang ada juga gabungan. Di mana kita mengetahuinya, Ustadz? Di mana kita mengetahuinya, Ustadz? Antum yang sudah download, dicek di halaman akhir. Nah, ini. Oke. Satu lagi. Satu lagi. Sebentar. Nah, ini halaman ini, khusus halaman ini, misalkan antum punya keinginan untuk beli kitabnya, alhamdulillah. Karena murah. Cari aja di media sosial. Tapi kalau misalkan antum, Ustaz, saya pakai catatan sendiri aja, Ustaz, misalkan. Ini rumus ini wajib di print, ya. Rumus ini wajib di print. Kenapa demikian? Karena nggak usah dihafal, di print aja. Jadi misalkan ketika bertalaki, ketika syarah begini, oh ini huruf ba, ba itu siapa? Qaulun, ya. Oh, ba itu siapa? Qaulun. Oh, dari Arutha itu siapa? Orang-orang dari Kufa, siapa aja? Asim, Hamzah, Kisai. Jadi nanti kadang-kadang Imam Syatibi mau apa namanya, menyebutkan namanya, ya. Malik Yaumiddin, ya. Nanti saya jelaskan. Kadang-kadang hanya menyebutkan ya begini, rumusnya saja, lam aja, kaf aja. Jadi antum nggak pusing ini siapa begitu. Jadi kalau bisa ketika mensyarah begini, ini sudah ada ditempel di depan atau di dinding, jadi nggak ribet, langsung lihat. Oh iya, oh ini, oh ini. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada Ustaz. Silakan. Saja Siti Yang Nurjana. yang di rumus al-infirad ya itu. Yang sebelah kanan Ustaz, di situ ada abaj, kemudian ada haz ya. Al-ti, itu apa ya Ustaz? Saja Afwan, tadi ada santri. Gimana saja? Yang yang di rumus al-infirad itu Ustaz, yang sebelah Ya, kanan abaj, ini. dahaz. Nah, itu Oh, apa ya ini Ustaz? hanya singkatan aja saja. Oh, singkatannya itu ya. Ya, Alif kayak ba sama jim. kayak gini. Oh, baik baik. Hamas, Fahas, Sahu, Syaksun, Sakata, gitu ya. Oh, iya iya Nah, baik. jadi atau istilah khusodok tingkil. Nah, Hmm. kira-kira gitu. Untuk memudahkan Untuk mengingatnya Ustaz. memudahkan mengingat. Kalau mau hafalan sebenarnya. Kalau mau hafalan bagaimana Ustadz? Begini caranya. Nah, jadi misalkan antum hafal, oh Nafi, perawinya siapa? Qaulun sama Aras. Jadi kan langsung digabung dia. Begini, kalau mau ingat Ibnu Katsir gini, gitu loh. Ya, oke, jadi untuk mempermudah Ustazah Siti Nurjana menghafal. Kira-kira begitu. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita langsung ke pembukaan. Pokoknya kalau sedang belajar ini, rumus-rumus itu yang paling penting, salah satu hal yang paling penting. Ya, biar, kenapa dari sekarang saya kasih tahu, biar nanti tidak kagetan. Ustadz, misalkan kita buka di bab umul kitab. Nah, ini ya, umul kitab misalkan. Misalkan begini, wa maliki yaumiddin rawihi nasirun. Saya perbesar. Ro, huruf nun. Wa inda sirotin. Was siroti. Likumbula. Loh, Ustadz,
Kok ada nama? Tadi katanya pakai rumus enggak? Sama seperti ini. Tapi itu tuh nggak ini sama ibu no. Sama Ustaz, tolong dimatikan mic-nya. Baik, scroll Ustaz. Yang ikhwan kalau bisa on cam ya. Baik, saya ulangi lagi. Tadi kan di awal saya bilang pentingnya mengetahui rumus. Kenapa? Karena Imam Syatibi kadang-kadang hanya menulis huruf-huruf aja seperti huruf ro, huruf nun. Coba antum lihat di halaman akhir, udah ada kitabnya huruf ro itu siapa? Ayo, coba kita praktek dikit. Al-Kisai, Yang nun, Asim, nah, kita syarah dikit ya. Kita syarah dikit ya. Wa maliki yaumiddin. Adapun huruf mim yang dipanjangkan begini, karena kan nanti mim itu ada baca mim kan ada dua, ada yang maliki yaumiddin, ada yang maliki yaumiddin. Wa maliki yaumiddin, adapun yang dibaca begini, mimnya artinya dengan alif. Siapa yang pertama, Ustazah? Al-Kisai, Nah, yang kedua Asim. sudah begitu. Oke. Jadi ketika Jadi membaca sisanya, ya, terus apa saja? jadi sisanya itu yang mainnya pendek ya Ustaz. Nah, itu pintar, Masya Allah. Benar, Ustazah. Berarti sudah bisa menangkap. Jadi kenapa saya suruh praktek begini biar nanti gampang. Gitu ya. Jadi Ustaz, jadi yang selain yang nggak disebutkan bagaimana? Berarti pakai wa maliki yaumiddin. Nah, selain daripada dua ini. Qaulun, waris dan lain sebagainya. Wa inda sirati wasirati ya, likumbula. Berarti Imam Kumbul membaca daripada huruf sirot, baik yang nanti sirot itu ada dua. Ada yang dia nakiroh itu tanpa alif lam begini. Ya, lalu yang dengan alif lam kan ada sirotol ladzina, ada ihdinas siro. Kumbul bacaannya dua-duanya dengan sin. Selain kumbul bagaimana Ustaz? Nanti dibahas di bawahnya. Ada yang pakai sod, ashimmaha, ya. Ada yang pakai sod, ada yang pakai ihdinas ziro dan lain sebagainya. Nanti dibahas di bawah. Ya, ya. Ini kan kita sudah melihat bahwa ada kadang-kadang yang Syatibi hanya ro dan nun. Kadang-kadang beliau hanya kadang-kadang beliau menulis langsung. Oke, kalau ditulis langsung kan kita ngerti, oh iya enak. Kalau nggak ditulis itu nanti yang akhirnya kita mikir, kecuali memang antum punya niat untuk menghafal, ya monggo lebih bagus. Tapi saya tidak memaksa. Ya, kalau antum punya niat, Ustaz, saya benar-benar pengen master atau pengen benar-benar pengen menjadi pengajar qiraat Ustaz, pengen buat pesantren sendiri ya dihafal. Monggo. Tapi misalkan kita ketika talaki setiap hari antum lihat rumusnya, hafal sendiri nanti. Gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke syarahnya. Ya, Imam Syatibi mengatakan bada'tu. Ya, saya memulai. Ya, ini merupakan satu kesunahan yang para alim ulama memang biasanya lakukan. Ya, bada'tu bi bismillahi fin najmi awala. Aku memulai dengan mengucapkan basmalah dengan kalimat ya, bismillah. Ya, dengan nama Allah dalam nazom yang pertama. Nah, itu mungkin sudah tahu ya, setiap apa yang kita lakukan, perbuat, dan lain sebagainya akan terputus kecuali kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakar-Rahman wa Rahim wa Mu'ilah. Semoga Allah memberikan keberkahan sebagai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang dan sebagai tempat pelindungan. Jadi memang ini merupakan satu hal yang penting untuk kita bahas. Kenapa demikian? Karena kebanyakan orang, misalkan orang tersebut paham banyak kitab, hafal Quran, gampang belajar, semangat belajar dan lain sebagainya. Biasanya penyakit orang tersebut itu apa? Biasanya ujub. Merasa dirinya itu bisa semuanya. Ya, merasa hebat dibanding orang lain. Merasa memiliki kekuatan penuh atas apa yang telah dicapainya. Ini merupakan suatu kaidah kesalahan terutama kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kita harus meyakini kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ya, kita harus meyakini bahwa kita tidak bisa tanpa rahmat, kasih sayang atau bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya untuk merendahkan diri serendah-rendahnya. Begitulah Imam Syatibi dalam membuat kitabnya, walaupun beliau sendiri sudah menguasai ya Al-Quran itu sendiri dengan berbagai qiraat, tapi beliau menundukkan. Ya, saya memulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lalu ya beliau juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Silakan bisa disambung lagi, Ustaz. وثنيت صلى الله ربي على محمد المهدى إلى الناس مرسلا. Oke, ini bagaimana bacanya? محمد المهدى Hmm? محمد المهدى. Oke, ila nasi mursalah ya. Selanjutnya ya, beliau tidak melupakan satu sosok yang sangat kita agung-agungkan ya. Satu sosok yang luar biasa membantu kita ya di dalam apapun. Siapa sosok itu? Ya, beliau sebutkan yang kedua. Yang pertama beliau bertawadu ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengatakan saya yang paling hebat ya. Saya bisa membuat kitab, enggak ada begitu. Beliau puji Allah dengan namanya yang besar ya. Lalu yang kedua beliau sampaikan apa? Dan saya pun mengucapkan pujian ya, semoga Robku bersalawat ya, memberikan rahmatnya karena keriduannya terhadap siapa? Nabi Muhammad SAW yang dilimpah kebaikan. Ya, jadi ini ya kita karena anak pondok ya, biasanya ketika kita ceramah dan lain sebagainya ya pasti diajarkan. Ya, maka ini juga sering dalam segala hal apapun yang kita laksanakan. Pertama apa Ustadz? Yang pertama adalah ya kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Yang kedua bersalawat. Nah ini dua kunci yang bukan hanya di Indonesia ngetrennya, tapi di seluruh ulama-ulama. Ya pasti yang pertama memuji Allah, ya. Yang kedua bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Silakan selanjutnya Ustaz. وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا. Nah, beliau mengatakan dan juga ya sebagaimana kita biasanya ya, kita bersolat kepada Nabi, kepada keluarga-keluarganya. Beliau pun juga begitu, dan juga para keluarganya, kemudian para sahabatnya, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dalam berbuat kebaikan. Semoga senantiasa dilimpahkan dengan kebaikan. Ada satu hal yang paling penting. Ya, ada satu hal yang paling penting di sini adalah kalimat summa man talahum alal ihsan. Ya, summa man talahum alal ihsan. Ini bil khair. Jadi begini, ini sering terjadi sebenarnya. Ya, ini sering terjadi. Ada orang, ya wallahu a'lam, saya tidak menyinggung ke masalah nasab sebenarnya, tapi yang paling penting ya karena di Indonesia ini kita membingungkan sebenarnya. Kenapa Ustadz? Karena orang yang misalkan mengaku-ngaku wallahu a'lam ya, anak atau cucu daripada Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya langsung diagung-agungkan. Ya, langsung diagung-agungkan, langsung mendapatkan sebuah penghormatan atau bahkan seperti menyembah, ya, menyembah kepada yang bersangkutan. Maka di sini Imam Syatibi rahimahullah taala menyamakan mensatu kedudukan ya siapa ya yang harus apa yang menjadi patokannya apa. Nah, beliau mengatakan adalah summa man talahum al isani bil khair. Ya, jadi bukan hanya sebatas keturunan, karena iman itu tidak bisa diwariskan. Ya, beliau menyampaikan bukan hanya sekedar para sahabat, karena yang bertemu dengan Rasulullah itu dikatakan sahabat. Banyak yang bertemu, orang-orang munafik juga bertemu. Banyak yang bertemu. Siapa sih sebenarnya yang harus ya, kita hormati, kita sanjung dan lain sebagainya itu dari mereka berdua ini dan orang-orang selain mereka man talahum al-isan bil khair.
Ya, nah ini harus dijadikan patokan ya, bukan semerta-merta oh ini cucunya Nabi. Lalu nggak karuan, misalkan mohon maaf, misalkan ada kasus pemerkosaan santri atau minum-minum dan lain sebagainya. Oh itu cucu Nabi nggak apa-apa. Oh itu wali Allah nggak apa-apa ngelakukan. Ini kebodohan yang kita lihat, terutama di Jawa, yang saya rasakan. Ya kalau sudah Habib katanya, waduh entah itu dia mau bisa atau enggak. Padahal prakteknya ketika membaca Al-Quran dan lain sebagainya salah-salah. Maka kata kuncinya adalah mantalahum al-ihsan bil khair. Mau saya, mau antum, mau siapapun itu, kalau kita adalah orang yang mantalahum al-ihsan bil khair, insya Allah kita adalah orang yang dilimpahkan kebaikan dan lain sebagainya. Tapi bisa silakan. Lanjut. Nah ya, Samsullah. Silakan, Samsullah, nggak ada suaranya. Oke, saya minta tolong yang lain. Ada yang mau baca? Satu orang. Masalah itu. Coba saja Siti Nurjana, tak tolong Anda. وثلثت Afwan, أن sinyalnya الحمد barusan لله دائما وما ليس مبدوءا به أجذم العلا. jeda mula'ala. Baik, ya tadi setelah ketawaduannya beliau ya, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, bersalat kepada baginda Muhammad SAW, ya, memuji Rasulullah juga. Lalu beliau menyatakan bahwa kita juga patut memuji orang-orang yang dari keluarganya, dari sahabatnya, dengan catatan mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan hal kebaikan. Selanjutnya, yang selanjutnya ya, beliau menyebutkan bahwa dan saya pun menegaskan sebanyak 3 kali. Ya, bayangkan ya, ditegaskan ya setelah ketiga kali apa beliau mengatakan alhamdulillahi daiman, ya, bahwasanya pujian hanyalah selalu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan beliau mengatakan satu kaidah yang penting. Nah, ini antum penting ini kalau lagi ngajar ini penting. Wa malaisa mabadu'an bihi ajzamul ala. Adapun ya sesuatu kegiatan mengarang kitab apapun yang antum lakukan kalau tidak dimulai dengan mengucapkan alhamdulillah ajdamul ala maka derajatnya kurang. Beda dengan orang-orang yang di Indonesia kebanyakan keakuannya. Bisa ini dikit, bisa itu dikit. Oh, aku malah hebat. Aku bisa hafal Quran nih, sekian ini. Aku ini, aku itu. Ya, padahal semuanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya, bisa ngafal, bisa belajar itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kadang-kadang sekelas ulama saja nggak pernah mengatakan, oh ini merupakan kehebatanku, aku menghabiskan waktu sehingga aku bisa nggak ada. Antum cari di nazam-nazam Tuhfatul Atfal, Jazari, dan lain sebagainya yang mungkin sering dipelajari. Nggak ada. Mereka hanya berkali-kali memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan apa? Akhlak. Ya, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita nggak ada apa-apa, kita nggak mampu ngapa-ngapain, kita nggak mampu apapun kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta Imam Syatibi yang hafal Quran, hafal hadis, menguasai berbagai kitab dan lain sebagainya, yang bahkan beliau buta, beliau bisa menghafal seluruhnya qiraat sab'ah. Apakah beliau mengatakan saya buta, saya bisa? Enggak. Enggak ada, walaupun saya buta, saya bisa menghafal. Enggak. Tetap hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas dipuji. Baik, lanjut saja. Wa ba'du وبعد وحبل الله فينا hablullahi كتابه fina وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا. Dan yang berikutnya maka ikatan ya hablullah ya ikatan hubungan
Allah di tengah-tengah kita adalah kitabnya. Ya, nah artinya apa? Artinya begini, bagaimana cara kita untuk ya mendekati Allah Subhanahu wa taala? Memiliki ikatan bagaimana caranya? Maka Imam Syatibi mengatakan, ya setelah beliau memuji Allah, memuji Rasulullah, bahkan seluruhnya dijelaskan pentingnya untuk terus memuji Allah tadi, selanjutnya baru beliau mengatakan bagaimana cara kita memiliki ikatan kepada Allah? Maka dengan Al-Qur'anul Karim. Makanya pesan beliau, fajahid bihi. Nah, ini baru beliau berpesan, bersungguh-sungguhlah wahai para peserta online, ya, pintar ngaji dan siapapun yang sedang mempelajari Al-Qur'an, bersungguh-sungguhlah, jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu. Jangan sudah bismillah awalnya niat sudah serius tiba-tiba karena agak susah mundur-mundur, jangan begitu. Fajahid bihi bil aida mutahabbila. Ya, kalau sudah masuk belajar sungguh-sungguh. Ya, dengan supaya bisa memperdaya para musuh yang terperangkap. Siapa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, makanya faedah Quran fasta'id billah. Jangan sampai kita kalah. Jangan kita sampai kalah dengan musuh yang nyata. Siapa musuh yang nyata itu dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Syaitan. Apa ayatnya? Hmm. Ayo, siapa yang hafal Quran? Inna syaitana lakum adu Aduwwum mubin. fattakhiduhu adu. Ya, semuanya syaitan bagi kita itu musuh yang nyata. Jadi, ya kita harus mengerti, ya, mengerti bahwa oh ini yang saya lakukan murni, ya saya ingin memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ragu-ragu. Ya, bagaimana cara kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita berbicara? Ada yang tahu? Dengan apa? Dengan membaca Al-Qur'an. Masa kita atau lebih dalam lagi. Ada hadis ya daripada Rasulullah SAW, Iqra wartaqi itu ya. Bacalah dan naiklah. Ya, bacalah terus dan naiklah terus. Ya. Adapun tempatmu di surga nanti, ya, pada akhir ayat yang kamu baca. Bayangkan kalau antum bisa menguasai qiraat asyara atau qiraat sab'ah. Ya, antum derajatnya pasti lebih tinggi daripada orang yang hanya menguasai satu riwayat. Ya, antum baca satu riwayat misalkan ya. Nah, saya akan baca satu riwayat misalkan. Misalkan innal ladzina kafaru sawaun alaihim gitu. Ya sudah selesai. Kalau orang yang menguasai qiraat sab'ah, qiraat asyara, dia bisa baca dengan 7 qiraat. Artinya satu qiraat dia naik sampai naik. Iya. Jadi untuk menggapai sesuatu yang luar biasa, apakah kita harus apa? Apakah kita biasa-biasa saja? Oh enggak. Ya kita karena itu sudah sangat luar biasa, paling tinggi tingkatannya kita harus luar biasa. Pusingnya, capeknya, meluangkan waktunya. Seluruhnya harus yang luar biasa. Seluruhnya harus yang luar biasa. Ya, jangan ragu-ragu untuk habis-habisan di dalam menggapai Al-Qur'anul Karim, terutama dalam ilmu qiraat ini. Selanjutnya silakan saja wa akhliq bihi. Wa akhliqu bihi idh laysa yakhluqu jiddatan jadidan muwalihi alal jiddi muqabila. Dan sungguh betapa pantasnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Al-Qur'an. Ya, karena tidak ada yang bisa menciptakan yang semisalnya. Kalau antum baca Al-Qur'an berapa kali Allah menantang. Bahkan ada satu ayat yang sangat luar biasa. Ya, ayat yang sangat luar biasa. Coba dibuka surah Al-Isra. Sebentar. Coba saja Siti Nurjana bisa dibuka surah Al-Isra
Ayat berapa Ustaz? Bentar. Bentar. Ayat 88. Yang lainnya juga boleh dibuka. Al-Isra 88. Ya sudah Ustaz. Silakan dibaca plus artinya ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Artinya, Katakanlah, sungguh jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya. ya begitu ya. Luar biasa ya. Allah menantang memang. Allah menantang. Dan dari dulu Rasulullah juga begitu. Ya, menyampaikan kepada orang-orang yang silakan kalau mampu. Pada faktanya tidak ada yang mampu. Ya, tidak ada yang mampu. Ya, luar biasa. Ya. Bahkan jin dan manusia jika berkumpul, kata Allah Subhanahu Wa Taala, silakan kalau mampu. Tapi pada prakteknya nggak ada yang mampu. Ya, tidak ada yang mampu. Kalau misalkan kita punya buku, punya kitab, ya buatan kita sendiri gampang disaingi. Misalkan saya punya kitab, insya Allah nanti saya hari Sabtu depan akan launching kitab untuk pemula ya, yang berisi tentang sifat-sifat makro dan lain sebagainya, lalu kesalahan-kesalahan huruf yang simple bisa diajarkan untuk ibu-ibu di pengajian antuna semuanya di kampung dan lain sebagainya. Misalkan saya punya kitab, apakah kitab itu bisa saingi? Sangat bisa, ya sangat bisa. Tapi ini satu kitab ya yang datangnya dari orang yang tidak bisa baca tulis, namun tidak bisa disaingi, tidak bisa disaingi sama sekali. Ya, sesuatu yang luar biasa. Maka karena hal demikian ini, maka ayo bareng-bareng ya, bareng-bareng kita habiskan. Ya kalau kata guru saya itu dulu bahwa sesungguhnya ya kalam Allah Subhanahu wa taala ini tingkatannya lebih tinggi daripada seluruh kalam ya, yang ada di dunia ini. Maka kalau sudah seperti itu, kenapa kita tidak mau menghabiskan waktu kita? Kenapa kita tidak mau untuk habis-habisan dalam mendalami Al-Qur'an? Terutama antum saat ini sudah masuk ke qiraah. Ya, tentu sangat luar biasa. Dan kemuliaan dan kesungguhan untuk menerima Al-Quran. Ya, ini sama ya, seperti saya sudah pernah sampaikan ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minun nabi ya. Adapun orang-orang yang diberikan kepada mereka Al-Quran, lalu mereka baca dengan sebaik-baiknya atau sebenar-benar bacaan, maka mereka dikatakan orang yang beriman. Artinya apa? Al-Quran itu perlu belajar, ya, perlu bersungguh-sungguh. Jangankan untuk mendalami qiraat, untuk membaca setiap huruf dengan benar aja kita ya, harus belajar. Makanya harus bersungguh-sungguh. Selanjutnya saja. وقارئه المرضي قر مثاله كالت رجح عليه مريحا وموكلا. Murihan wa mungkin. Nggak usah pakai idgham ya. Oh, nah. Baik. مريحا Di sini setelah beliau ya mengatakan pentingnya kita bersungguh-sungguh dalam Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu luar biasanya, lalu beliau mengatakan di sini, ya kalau sudah antum mau benar-benar demikian, maka bagaimana? Dan pembacanya, ya pembaca Al-Quran yang diridhoi perumpamaannya bagaikan buah utruja. Ini sudah sering mungkin dibahas ya dalam kitab Tibyan dan lain sebagainya. Apa itu buah utruja? Yaitu buah yang aromanya wangi dan rasanya manis. Ya, kalau yang aromanya wangi rasanya nggak manis itu apa namanya? Buah apa namanya? kurma. Afwan apa Ustaz? Kalau yang yang aromanya wangi rasanya nggak enak apa namanya? Atau yang rasanya nggak enak aromanya nggak enak apa namanya? Ada yang ingat hadisnya? Nah, ini harus meroja lagi. Yang Ya. baunya wangi, rasanya enak, itu ultruja. Kalau Kalau yang yang nggak, baunya tidak wangi, tapi rasanya enak, itu dibaratkan seperti kurma.
Selanjutnya yang nggak enak Kalau semuanya. yang nggak enak dan baunya juga tidak enak, rasanya tidak enak itu seperti brokoli. Oke. Ya, itu sebagai pengajar Quran kita harus minimal hafal itu. Ya, biar anak-anak itu kadang-kadang misalkan kita ngajar anak-anak atau orang tua yang orang awam, mereka tuh kadang-kadang butuh pemahaman seperti itu. Ya, biar mereka ada girohnya. Baik, selanjutnya saja. Wal hurru Wal hurru ini bacanya in atau ing Ustaz? in kana. Oke. Wal hurru in kana al hariyya hawariyan lahu bitaharrihi ila an tanabbala. Dia ya adalah orang yang merdeka. Artinya tidak mengikuti hawa nafsu dan bukan sebagai hamba duniawi. Maka untuknya derajat atau sampai dia meninggal dunia. Artinya begini, kalau terjemah singkatnya, artinya orang yang sudah benar-benar bisa fokus kepada Al-Quran, otomatis dia bukan lagi hamba dunia. Kenapa begitu? Ya di juz 13 awal itu, eh, surah Yusuf itu ya, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya orang yang masih kalah dengan hawa nafsunya, itu nama hawa nafsunya adalah amarah. Pernah dengar nafsu amarah? Ya, itu ada di awal juz 13. Orang yang memiliki nafsu amarah ini, ciri-cirinya adalah dia tidak suka berbuat kebaikan. Ya, misalkan kita lihat banyak di bulan Ramadan, banyak orang tidak puasa, dan lain sebagainya. Ya, di jalan raya, dan lain sebagainya. Yang mereka itu mungkin kadang-kadang kita bingung, kenapa ya dia muslim kok nggak mau mengamalkan? Itu namanya nafsunya masih amarah. Dia kalah dengan hawa nafsunya. Kalau kata Imam Ghazali, an-nafsu katifl. Nafsu itu seperti anak kecil. Anak kecil itu kan nggak bisa diatur. Kita ajak misalkan ke mall, ngelihat sana, ngeliat sini mau ngambil sesukanya. Dia nggak bisa mengatur dirinya sendiri. Begitulah orang-orang yang jauh daripada Al-Quran. Sudah tahu Al-Quran merupakan mukjizat yang sangat besar. Ya, semua ada dalam Al-Quran. Ya, letak hidayah terbesar dalam Al-Quran. Apapun ada di Al-Quran, tapi ya kalah dengan akhirnya jauh daripada Al-Quran. Kalau lebih jauh lagi, ya, kalau lebih dalam lagi, bahwa kalau kata guru kami, orang yang dekat dengan Al-Quran harus siap-siap miskin. Ya, orang yang dekat dengan Al-Quran itu harus siap-siap miskin. Kenapa demikian? Ya, begitu. Ya, karena memang dengan Al-Quran ini biasanya yang bisa merasakan itu orang-orang yang pernah menghafal Al-Quran. Nanti kalau misalkan antum belum pernah menghafal Al-Quran, coba tanya sama orang-orang yang sudah menghafal Al-Quran. Ya, kami ya, termasuk saya, kami orang-orang yang hafal Quran, misalkan sudah hafal 30 juz, target misalkan satu hari 3 juz murojaah. Itu kalau sudah selesai target, itu luar biasa bahagianya. Antum ada nggak yang menghafal Quran? Pasti pasti begitu ya. Misalkan targetnya 5 juz per hari. Bahagia nggak? Bahagia nggak? Ada nggak menghafal Quran di sini? Gimana rasanya kalau misalkan targetnya selesai murojaahnya? Ya, itu bahagianya luar biasa. Kalah mengalahi bahagianya orang yang bergelimangan harta, tenangnya, bahagianya, tidurnya, nyenyaknya. Ya. Kalau nggak percaya, kalau misalkan antum nggak ngafal Quran, coba tanya anaknya hafal Quran. Itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang senantiasa hidupnya dengan Al-Quran. Ya, itu nggak bisa dirasakan oleh orang umum. Makanya bagi orang para alim ulama dan lain sebagainya, ya memang kelihatan di kehidupan mereka biasa-biasa saja, tapi kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan mereka itu ya ada pada Al-Quran. Ya, kalau kaidahnya itu kan mau seberapa besar bahagiamu, maka perbanyaklah baca Al-Quranmu. Jadi kalau ingin baginya banyak, ya baca Qurannya harus banyak. Baik, selanjutnya silakan. Wa inna kitaballahi. Fa inna kitaballahi athwaqu syafi'in wa aghna ghana'in wahiban mutafaddila. Oke, ini insya Allah yang terakhir ya, sudah 9:30. Ya, insya Allah kita tadi ada pembukaan sebagainya. Nanti di pekan depan insya Allah saya coba selesaikan sampai rumus-rumus. Nanti tadi sudah saya sampaikan bahwa Ustadz-ustadzah di sini ya harus ngeprint minimal kalau misalkan belum ada rezeki untuk beli kitabnya, ngeprint yang bagian rumusnya tadi. Nggak usah dihafal, nggak apa-apa. Di print aja, nanti hafal sendiri biasanya. Atau kalau misalkan antum masih
punya daya ingat yang bagus, ya, dan lain sebagainya, yang monggo bisa dihafal. Nah ini ya, nah ini halaman 104. Ini wajib di print ini. Terus ketika talaki isyarah begini, ditempel di dinding atau di bukunya. Jadi ketika ada huruf fa, ada huruf ain, langsung tahu, oh itu Imam Hafiz. Nun, oh itu Asim, dan lain sebagainya. Itu ya, jadi pekan depan sudah. Lalu yang mau setoran langsung setoran ya, nanti langsung saya dengarkan. Jadi gitu langsung setoran, insya Allah Pak dasar, saya kosong, langsung saya dengar. Nanti kalau misalkan sudah saya dengar, nanti saya tandakan apa? Saya berikan tanda jempol gitu ya. Nah, insya Allah nanti yang sudah selesai akan saya berikan sanad, insya Allah. Tapi ada ujiannya dulu, ujian pemantapan dan lain sebagainya terkait tentang ya syarah kitabnya. Misalkan nanti ujiannya, misalkan saya tanya wa khairu jalisin la yumallu hadis, coba sambung. Saya akan antum sambung, coba maknai. Kayak gitu nanti ujiannya. Baik, terakhir ya sebelum kita tutup, wa inna kitaballahi awthaq syafi'. Nah, ini penting ya, penting sekali bagi kita yang ingin mendalami Al-Qur'an. Imam Syatibi mengatakan dan sungguhnya kitab Allah adalah pemberi syafaat yang paling kuat. Antum bisa cari dalil tentang jangankan akhiro asyaro atau kiro sabah, jangan begitu. Satu surat aja, misalkan orang yang sering baca Al-Baqarah, orang yang sering membaca Al-Mulk, orang yang itu ada hujahnya masing-masing ya, ada hujahnya masing-masing ya, yang tidak akan tertolak syafaatnya dan paling mencukupi dalam memberikan anugerah. Ya. Nah, ini luar biasa ya, luar biasa dan banyak sekali dalil-dalil yang merujuk pada hal yang demikian. Misalkan, ya, misalkan em, terkait tentang syafaat. Kita nggak usah jauh-jauh aja. Misalkan ada salah satu syafaat iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya. Bacalah Al-Qur'an, ya. Maka dia kelak akan datang sebagai syafaat li ashabihi, ya untuk sahabatnya. Tapi ada satu hadis ya daripada merupakan hadis qudsi ya. Sebentar ya. Ya, jadi ada salah satu hadis qudsi yang luar biasa ya, yang dulu saya sering jadikan apa ya? Saya jadikan motivasi yang luar biasa bagi hidup saya. Apa yang dikatakan? Ini saya dulu, ya ini saya cerita sedikit ya sebelum. Jadi dulu saya itu ketika sudah di juz 22 menghafal Quran, ya waktu kecil itu sekitar 3 bulan lagi itu ada ujian tahfidz dan ada yang namanya eh, ujiannya dua, udah ujian tahfidz plus ada yang namanya wisuda tahfidz. Ya, ada ujian tahfidz dan ada wisuda tahfidz. Ya, itu sekitar 3 bulan lagi. Saya sudah juz 22 dan hafalan saya mungkinnya cuma sampai juz 18. Jadi 18, 19, 20, 4 juz lagi mati. Ya, jadi pada saat itu saya kira saya nggak diikutkan, tapi tiba-tiba saya dipanggil oleh kiainya. Ya, kamu ikut ya? Saya bilang bahwa saya masih juz 22. Gak apa-apa, bisa, yakin gitu. Oke, ya saya akhirnya bisa yakin dan sebagainya. Nah, qadarullah, itu ketika saya meyakini itu, ya akhirnya saya menghabiskan waktu saya untuk Al-Quran 24 jam dan sebagainya. Itu 3 bulan itu selesai. Ya, selesai 8 juz sampai, dan itu mumtaz ketika saya ujian. Ya, itu mumtaz. Ya, jadi mumtaz. Saya juga nggak ngerti kenapa demikian, tapi belakangan hari saya mengetahui satu hadis daripada Rasulullah SAW, ya, diriwayatkan daripada Imam Tirmizi, Darimi wal Baihaqi, beliau mengatakan bahwa man syagallahul Quran an dzikri wa mas'alati, ya. Jadi yaqulu Rabbu azza wa jal atau Rabbu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini hadis qudsi ya, Rasulullah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan man syagallahul Quran an dzikri wa mas'alati. Ya, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Qur'an daripada mengingatku, ya, dan daripada urusannya, artinya ada orang yang dia punya urusan, dia punya doa yang harus didoakan dan lain sebagainya, tapi dia disibukkan dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Kalau pada saat itu saya murojaah hafalan terus-terusan dan lain sebagainya. Atau itu afdol ma'u'tisailin. Maka aku akan berikan kepadanya
lebih utama daripada orang yang meminta. Ya, antum nggak perlu meminta, nggak perlu berkeluh kesah, cukup baca Al-Quran banyak-banyak dan lain sebagainya tadi, maka akan diberikan lebih utama daripada orang yang meminta. Nah, ini penting dan itu sudah saya rasakan. Ya, beberapa tahun yang lalu, ya bahkan saya sendiri ya, banyak orang pengen ke Madinah dan lain sebagainya. Saya langsung didatangi oleh lulusan terbaik Ummul Qura. Masih ada orangnya di Malang ya, Dr. Halim Zuhdi namanya, lulusan terbaik Ummul Qura se-Asia. Ya, beliau langsung memberikan saya 1 tiket langsung berangkat. Ya. Kenapa? Karena kenapa bisa ketemu dengan beliau? Karena setiap hari saya dulu di masjid, ya jadi imam tetap plus murojaah terus kerjanya. Akhirnya beliau tiap hari lihat dipanggil untuk diberangkatkan. Nah, itu kenapa tadi? Saya nggak minta, ya walaupun ada kepengen tapi saya nggak minta, tapi bisa. Ya, tapi barakallahu fikum, mungkin di sini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bisa kita ketemu lagi di batch selanjutnya. Batch seterusnya, jika ada pertanyaan bisa nanti sampaikan di grup ya. Karena ini 20.30. Insya Allah besok, pekan depan kita ketemu di hari Sabtu. Baik. Syukran jazakumullah khairan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan Ustaz.